Sekarang saya mau turunkan, barangkali ada yang masih dalam proses ini, atau yang sudah lewat misalnya, yang nanti akan diturunkan kepada anak-anaknya. Saya cepat saja, karena ini bukan bahasan inti kita. 1. Quran surah ke-7 tadi, ayat 189. 2. Quran surah 3, ayat 35 sampai 37. Dalilnya di hadis Al-Arba'in saja, paling cepat. Nomor hadis yang keempat. Ibu ingin anaknya pintar. Pintar. Ingin anaknya pintar. Baik, sebentar Bu. Kita nanti bagikan. Ya, kita nanti bagikan. Pintarnya tidak main-main. Karena pintar dari segi ingatan dibagi 4 bagian. Oleh orang sekarang. Cepat ingat, lambat lupa. Itu bagus. 2. Cepat ingat, cepat lupa. Agak repot. 3. Awas hati-hati. Lambat ingat, lambat lupa. 3. Itu nggak apa-apa. 4, ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Saya sudah ceramah 1 jam. Ibu paham? Belum. Masya Allah. Saya ulangi ya. Ya Ustadz. 30 detik lagi saya terangkan. 30 menit saya selesaikan. Sekarang paham? Belum. Begitu selesai ceramah, paham Ustadz. Keluar masjid, lupa. Nah, itu yang keempat. Nah, saya kasih rahasia ya. Ada rahasia terbesar. Dan ini telah dibuktikan ketika turun Al-Quran di masyarakat paling terbelakang. Masyarakat paling terbelakang di muka bumi setelah di research dulu zamannya jahiliyah. Itu luar biasa. Banyak tertinggal, banyak kebodohan dalam arti perilaku, adab dan akhlak. Dan mohon maaf, banyak tindakan-tindakan buruk terjadi. Turun Al-Quran, dipraktekkan itu tiba-tiba melahirkan orang yang cerdas luar biasa, bisa menaklukkan Persia, mengalahkan Romawi, dan menemukan banyak penemuan. Apa di antara rahasianya? Yuk kita lihat pelan-pelan. Ternyata ibu, salah satunya, setiap ibu-ibu muslimah yang muslim-muslim pada saat itu diminta oleh Nabi SAW memaksimalkan 3 fase tadi. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya. Dan terlahirlah generasi yang kelima dari segi kepintaran. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi orang yang kelima ini bukan ingin ingat, ingin lupa susah Bu. Bayangkan, mau lupa susah, bukan mau ingat. Ini yang kelima. Apa rahasianya? 1. Dalam masa kandungan, orang tuanya, terkhusus ibu itu seringkali meningkatkan amal saleh. Awas ya, nanti saya sampaikan informasi pada Anda yang sekarang sering meresearch Al-Quran dan hadis, itu orang-orang Yahudi sekarang. Jangan salahkan dengan perilakunya, karena yang punyanya itu kita tidak menguraikannya. Di mereka research, mereka kerjakan, walaupun mereka meyakini isinya, tapi mereka tepikan keyakinannya. Sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik Quran surah 7 ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ada isyarat di ayat ini, kalau fase kandungan sedang dialami, maka orang tua, terkhusus ibu ataupun calon ayah, paling minimal itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya terlahir dalam keadaan yang saleh. Kalau ibu ingin teruskan lagi, contoh Hannah. Ibu pernah dengar nama Hannah? Istrinya Imran. Ibu kenal Imran? Biasa. Ibu ini kenapa ya? Imran, ya. Imran disebutkan di Quran surah ketiga, Ali Imran, keluarganya Imran. Ya, Imran itu ya kekerabatannya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kerabatan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Sayyidah Sarah. Baik, Imran menikah dengan Hannah. Hannah saat menikah dengan Imran kemudian mengandung, perhatikan, apa yang dilakukan oleh Hannah diabadikan di Quran untuk memberi petunjuk pada para muslimah kemudian hari. Lihat baik-baik. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ketika Imran pelajari, itu pelajari, pahami ketika Imran
Ketika Imran punya istri namanya Hanna, Hanna saat mengandung itu sering memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal kata Allah, dia rajin berdoa. Ya Allah, mohon jadikan anak saya anak yang saleh, anak yang dekat denganmu, jadi ahli ibadah. Perhatikan, dalam kandungan ada sunnah dalam Al-Quran bagi setiap perempuan yang punya sifat-sifat ini, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jika dalam masa kandungan itu, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik. Sekarang, saya saat mengandung istri saya baik, saya saat mengandung istri saya, yang pertama, ya Muhammad Hamilul Quran, kami konsultasi pada seorang dokter muslimah. Datang untuk melihat kondisi fisik. Perhatikan apa yang terjadi. Ini kalimat nyata dan saya masih ingat betul sampai saat ini. Beliau katakan, Pak, sudah ada penelitian dokter-dokter muslim se-Asia, ahli kandungan. Dan beliau belum tahu ayatnya. Ternyata kalau seorang perempuan itu mengandung dan orang tuanya sering banyak berbuat kebaikan, terkhusus bagi seorang muslim sering berbuat amal soleh, maka itu akan langsung berdampak pada kandungannya, pada anaknya. Memberikan dampak. Apa yang memberikan dampak itu? Mitokondria, 75% tadi.